Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Naive Bayes Classifier di mata kuliah Sistem Pakar. Sebelum itu kita akan kenalan dulu nih dengan apa sih Naive Bayes Classifier itu. Nah, Naive Bayes Classifier ini adalah sebuah algoritma machine learning ya, yang berbasis probabilitas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke kategori tertentu berdasarkan teorema Bayes. Nah, kita perlu tahu dulu nih, bagaimana sih cara kerja algoritma ini? Nah, algoritma itu tuh memprediksi probabilitas suatu data yang masuk ke dalam kategori ya, atau kelas tertentu dengan asumsi bahwa setiap fitur atau karakteristik itu bersifat saling independen ataupun tidak mempengaruhi. Nah, algoritma ini tuh melakukan klasifikasi itu melalui beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu training data, yaitu kita akan memberikan sebuah dataset, nah nantinya dia akan dataset ini yang sudah dikelompokkan ya sebelumnya untuk menghitung probabilitas awal, frekuensi kemunculan dari setiap kelas. Kemudian menghitung probabilitas kondisional, yaitu menghitung peluang munculnya setiap nilai atau atribut ya pada masing-masing kelas. Dan juga menerapkan teorema Bayes, yaitu memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus teorema Bayes itu, dan nantinya dia akan bisa menentukan klasifikasi akhir. Nantinya klasifikasi itu akan dinilai eh, yang lebih tinggi dia akan yang lebih menang gitu dari si Bayes ini. Nah, di dalam video ini saya akan menganalisis jurnal ya, yaitu yang berjudul Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan dengan ISN tertera dan link juga tertera. Nah, di dalam jurnal tersebut, penulis itu ingin mengetahui apakah memang dengan data yang sudah ada di masa depan dapat dibuat untuk pengkategorian dan keputusan terhadap penerima bantuan pendidikan. Nah, nanti kita akan membuktikan dengan perhitungan manual dengan data-data yang sudah disuguhkan pada jurnal tersebut, dan nantinya kita akan memverifikasi apakah data tersebut benar atau tidak. Maksudnya untuk algoritma Naive Bayes ini bekerja sebagaimana fungsinya atau tidak. Nah, ini adalah beberapa training datanya ya. Di sini ada sekitar 60 data yang sudah disusun, mulai dari nama, jenis tinggal, alat transportasi, penghasilan ayah, penghasilan ibu, dan juga label. Label di sini mewakili bahwa orang-orang tersebut itu menerima bantuan pendidikan, dan yang tidak itu tidak menerima bantuan pendidikan. Nah, pertama-tama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan menghitung probabilitas totalnya dulu. Nah, untuk menghitung probabilitas total itu, nah kita itu memerlukan jumlah label yang berkata iya, maksudnya yang iya mendapatkan bantuan itu dan yang tidak gitu. Nah, itu dibagi dengan banyaknya data yang sudah kita buat dataset atau buat kita training data gitu. Nah, di sini ada jumlah label iya sebanyak 23 dan dibagi jumlah data yaitu 60 yang menghasilkan nilai 0,3833. Nah, kemudian di sini juga yang tidak, ini adalah jumlah label tidaknya itu sekitar 37 dan dibagi banyaknya data yaitu 0,6167. Nah, kemudian itu kita akan menghitung ya, probabilitas atribut-atributnya, seperti bersama orang tua, wali, angkutan umum, jalan kaki, sepeda motor, mobil pribadi, dan yang lain-lain. Nah, untuk dapat menghitung probabilitas dari atribut-atribut tersebut, kita itu harus memegang angka yang mewakili iya dan tidak tadi. Di sini kan kita sudah tahu ya bahwa yang data mewakili iya itu adalah 23 data dan yang tidak itu adalah 37 data. Nah, kita akan pegang dua angka ini dan nantinya kita akan bagi dengan atribut-atribut yang lain. Ini misal kita contohkan bersama orang tua. Di sini nilai iya adalah 18 dan nilai tidak adalah 33. Maka kita bisa menghitung 18 per 23 adalah nilai iya ini, maka dia akan menghasilkan 0,7826. Dan yang tidak 33 per 37 menghasilkan angka 0,8919. Nah, di dalam sini nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus Bayesnya ya, rumus teorema Bayesnya. Nah, di sini kita harus pegang nih dua angka, 0,3833 dan 0,6167. Nah, nantinya
ini di dalam tabel ini akan menjadi acuan kita untuk melakukan perhitungan di rumus yang kita hitung nanti. Nah, di sini ada LC. LC ini apa sih? Nah, ini adalah kosong ya. Jadi di sini tuh alat transportasi misal atau mungkin sepeda motor atau mobil pribadi. Nah, yang mobil pribadi ini kosong. Nah, dia ini akan dikategorikan sebagai LC. LC itu Laplace. Nah, di sini itu angkanya itu tidak boleh kosong. Kenapa? Karena kalau misalkan nih ini datanya itu kosong, maka berapapun yang kita kalikan itu akan menjadi kosong dan nanti datanya tidak akan jadi valid gitu. Nah, nanti makanya itu diganti dengan LC yang mana nilainya itu sangat-sangat kecil ya. Misal 0,001 gitu. Nah, nantinya nilai itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap hasil algoritma tersebut. Nah, kita akan lanjut terkait dengan perhitungan atau menghitung data dari probabilitas ini ya. Probabilitas totalnya kita sudah tahu, yaitu 3833 untuk nilai ya dan 6167 untuk tidak. Dan kita juga sudah tahu tabel-tabel apa saja yang nantinya kita akan masukkan ke dalam pengujian kita. Nah, di dalam pengujian data ini kita akan menguji ya beberapa data ya. Misalnya ini contoh siswa uji 001 dengan jenis tinggal rumah orang tua, alat transportasi jalan kaki, penghasilan ayah kecil, dan penghasilan ibu tidak ada. Nah, kita pengen tahu nih labelnya ini apa, dari atribut ini gitu. Nah, untuk tebakan iya, ya, tebakan iya dan dapat bantuan itu probabilitas iya dikali probabilitas yang lain yang kondisinya iya dibagi dengan uji siswa uji 001 ini. Maksudnya orang yang diuji gitu ya. Nah, di dalam matematika kita akan menghilangkan untuk PX ini. PX ini kita akan hilangkan. Kenapa? Karena data yang kita uji itu tetap sama ya, yaitu orang yang sama, yaitu siswa uji 001. Untuk menyederhanakan rumus, maka kita akan coret di PX ini dan PX ini. Sehingga nanti untuk probabilitas iya dan probabilitas tidak, maka hanya ada perkalian dari total probabilitas dan probabilitas dari atribut-atribut yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, ini seperti contoh, ini kan kita ada jenis tinggal, ini siswa uji 001 misal. Nah, jenis tinggal bersama orang tua, kemudian jalan kaki, penghasilan ayah kecil, penghasilan ibu tidak ada gitu ya. Dan nilainya dari data tadi adalah 18, 23, 14, dan 19. Dengan tidak 33, 24, 26, dan 16. Dengan nilai yang sudah sesuai dengan tabel di atas. 7, 8, 26, 8, 9, 19, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung probabilitas iya, maka kita akan mengkalikan probabilitas total yang sudah kita hitung dari semua banyaknya data, kemudian dikali dengan probabilitas atribut-atribut ini, kayak bersama orang tua, jalan kaki, kecil, dan tidak ada. Jadi misal, ini kan untuk probabilitas iyanya berarti 0,3833 ini didapat dari probabilitas total ya yang sudah kita hitung nilai iya dibagi dengan jumlah data dan ini adalah nilai-nilai yang sudah kita hitung berdasarkan dari data per probabilitas iyanya. Jadi ini kita masukkan 07826 1068087 08261. Kita kalikan semuanya yang menghasilkan 01509. Nah, kemudian untuk probabilitas tidak kita juga memasukkan probabilitas total ya, seperti yang tadi, yang tidak dapat bantuan dikali dengan jumlah banyaknya data. Nah, kita juga akan kalikan nilai tidaknya ini, 08108 6486 dan seterusnya yang menghasilkan nilai 01084. Nah, di dalam probabilitas ini, algoritma Naive Bayes itu akan mengambil data yang paling tinggi nilainya untuk dijadikan muncul gitu ya di dalam perhitungannya kita gitu. Misalkan jadi kita kan tadi mau menentukan siswa uji 001 ini kiranya dia berhak tidak sih untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Nah, karena probabilitas iyanya itu lebih tinggi, maka dia akan memunculkan nilai iya. Maka siswa uji 001 ini berhak menerima bantuan pendidikan. Nah, pasti kita juga akan memvalidasi hal ini ya. Maksudnya, apakah hal ini itu valid atau tidak gitu. Nah, kita bisa menengok datasheet atau training data yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Ini kan kita sudah menghitungnya secara manual. Nah, kita bisa melihat data sebelumnya yang sudah kita latih. Nah, ini kita bisa lihat misalkan siswa 002 ini dengan jenis rumah tinggal orang tua, kemudian transportasi jalan kaki, penghasilan ayah kecil, dan tidak ada, maka dia dilabelin iya.
Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa algoritma naive Bayes ini sudah bekerja sebagaimana mestinya ya, dengan perhitungan teorema Bayes ini dengan perhitungan-perhitungan probabilitas yang sudah kita hitung. Nah, ternyata waktu kita menengok ke belakang terhadap data-data yang sebelumnya itu ternyata cocok. Nah, makanya algoritma naive Bayes ini kemungkinan itu sangat cocok untuk perhitungan-perhitungan seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ini masih kurang paham gitu ya, sebenarnya algoritma naive Bayes itu dalam kehidupan itu seperti apa gitu ya. Walaupun kita sudah melakukan pengujian data tadi. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau misalkan teman-teman itu keluar ruangan, kemudian teman-teman melihat eh, angin gelap, kemudian melihat angin yang bertiup kencang, awan gelap, kemudian juga suhu menjadi dingin, pasti di otak teman-teman itu akan berpikir bahwa, wah sebentar lagi ini akan hujan gitu. Nah, sebenarnya, dari mana kita tahu bahwa itu akan hujan gitu? Nah, biasanya kita itu di otak kita itu melakukan, review masa lalu gitu ya. Nah, di masa lalu itu, kan biasanya kalau misalkan awan udah gelap, angin udah bertiup kencang, kemudian juga suhu menjadi dingin, itu maka kita akan hujan gitu, maksudnya di masa-masa yang lalu pasti atau ya mungkin kemungkinan besarnya hujan. Nah, naive Bayes ini juga menerapkan hal yang sama. Di dalam histori-histori masa lampau setelah dihitung dan dikalikan dengan yang seperti kita uji data tadi itu sama. Nah, makanya, algoritma ini juga menerapkan hal yang sama. Jika di data masa lalu itu kemungkinan ada seperti itu, maka di masa depan juga tidak menutup kemungkinan dengan data yang ada, dengan data yang sudah dihitung sesuai dengan rumus yang tadi, maka algoritma itu bisa dibuktikan kebenarannya, begitu. Walaupun mungkin, ini tidak, 100% gitu ya, kalau misalkan dataset-nya itu makin banyak, tapi ini sudah bisa menjadikan acuan terhadap algoritma yang kita pelajari kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap, terhadap, diskusi kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.